anak-anak? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Saya persilakan kepada ketua kelas. Pelajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadir, Pak. Amelia, Armin. Silakan persiapkan atau naikkan buku IPA-nya. Buku yang tidak berhubungan dengan buku IPA silakan disimpan. Oke, silakan anak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang darah. Salah satu fungsi darah adalah mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi Bapak coba mengaitkan materi hari ini dengan materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Misalnya darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu dipompa oleh suatu organ. Nah, organ tersebut merupakan organ utama yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jika kalian ingin merasakan kerja organ tersebut, silakan letakkan tangan kalian di dada. Apa yang kalian rasakan? Atau adakah yang berdenyut? Jadi pertanyaan Bapak, adakah di antara kalian yang mengetahui apa nama organ tersebut? Yang mau silakan angkat tangannya. Ya. Silakan nak, siapa? Nih, Bulan, silakan Bulan. Ya. Jadi organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jantung, bagian-bagian jantung, fungsinya, kemudian pembuluh darah, dan aku dalam belajar karena orang bijak selalu mengatakan untuk menggapai cita-cita yang kita raih, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari mana kita berasal, gunakan apa yang kita punya, lakukan apa yang kita bisa. Karena Tuhan memudahkan orang-orang yang selalu berusaha. Setelah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Poin yang harus kita capai dalam pembelajaran ini ada melalui kegiatan literasi, peserta dapat mengidentifikasi bagian-bagian jantung dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi bagian-bagian jantung dan pembuluh darah vena dengan Selanjutnya, Bapak akan melakukan penilaian dalam pertemuan ini. Ada 3 jenis penilaian yang Bapak gunakan. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Perhatikan gambar di atas. Silakan identifikasi gambar yang Bapak tampilkan di slide. Di antara kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau merumuskan masalah terkait di gambar. Oke, silakan tangan yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan. Oke, silakan anak-anak. Oke, silakan. Ya, ini nak. Silakan. Apa nama penyakit yang dialami orang pada gambar di atas? Pertanyaannya, nah, jadi apa nama penyakit yang dialami pada gambar di atas? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa penyebab penyakit yang diderita pada gambar di atas? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa penyebab penyakit yang dialami orang pada gambar? Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Dimas. Bagaimana pencegahan penyakit pada gambar? Oke, bagus sekali pertanyaannya Dimas. Jadi bagaimana pencegahan
silakan didengar namanya. Yang kelompok 1. Kelompok 1, Amelia, Nabila, Meli, Evrian, Dimas. Oke, kita bagi kelompok, sudah duduk bersama kelompoknya semua. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD ini Bapak sajikan masalah, kemudian diidentifikasi masalah tersebut, buat rumusan masalah terkait gambar yang tertera pada LKPD-nya. Kemudian di LKPD-nya juga ini berisi beberapa pertanyaan. Silakan diskusikan dengan temannya dan jawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD, anak-anakku bisa menggunakan buku paketnya dan bahan ajar yang akan Bapak bagikan. Jadi silakan baca buku paketnya, baca bahan ajarnya untuk menjawab soal-soal yang terdapat pada LKPD. Ayo. Gambar yang ada pada di sini, ya. Kemudian buat rumusan masalah, buat pertanyaan-pertanyaan terkait gambar. Selanjutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini bisa dibaca LKPD-nya, kemudian bisa baca di bahan ajar. Pertanyaan-pertanyaan ini silakan. Hasil diskusi kelompoknya. Nanti pada saat teman-temannya selesai mempresentasikan diskusinya, kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan bisa langsung sampaikan di angkat tangannya. Demikianlah penyajian dari kelompoknya Din. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan kepada anak-anak. Silakan. Oke, saya persilakan. Jelaskan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pertanyaannya, jadi pertanyaan dari temannya, jelaskan perbedaan antara Pembuluh nadi dan pembuluh balik vena adalah pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik vena dekat dengan permukaan tubuh. Bagus sekali pertanyaannya temannya. Jadi pertanyaan temannya adalah jelaskan fungsi dari pembuluh balik. Oke, silakan kelompok. Distribusikan darah yang kaya karbon dioksida darah dari kapiler menuju ke jantung. Presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Oke, beri aplaus atas penyajian. Yang dialami orang pada gambar. Sekian presentasi dari Oke, beri aplaus kepada presentasi atau penyajian dari hasil diskusi beberapa kelompok. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi apa yang kalian pahami atau materi apa yang kalian tahu dalam
proses pembelajaran hari ini. Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan angkat tangannya. Oke, saya persilakan. Struktur jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 1. Serambi atrium kiri, 2. Serambi atrium kanan, 3. Bilik ventrikel kiri, 4. Bilik ventrikel kanan. Serambi berdinding tipis, fungsinya menerima darah yang kembali ke jantung dan paru-paru. Tepuk tangan untuk Wahida. Selanjutnya siapa yang bisa bantu Bapak lagi untuk menyimpulkan? Silakan angkat tangan yang mau untuk menyimpulkan. Oke, silakan Pak Hari. Adalah cara selimut berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dapat dibedakan banyak atau vena. 3. Pembuluh kapiler. Luar biasa kesimpulan dari Pak Hari. Beri aplaus untuk Pak Hari. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Mulai dari bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, kemudian bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian serambi kiri menerima darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Kemudian fungsi dari bilik kanan adalah berfungsi untuk memompa darah yang banyak mengandung CO2. Apresiasi untuk semua kelompok yang telah menyajikan diskusinya dan mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian memahami materi pada hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Saya persilakan semua untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Tentunya ada beberapa tahap yang belum maksimal dalam proses pembelajaran ini, itu yang akan kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang frekuensi denyut jantung. Jadi kalian bisa pelajari atau baca di buku paketnya atau bahan ajarnya, atau kalian bisa searching di internet terkait materi-materi tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Saya persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.